Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas molo online danau naturali PDKT limbarnau jono patiku. Jadi molo itu pesong ini dah to lemak ai langsung dijol kan. Satu kehormatan bagi saya dalam pertemuan kita pada hari ini di pesta Bonatau Penuan Purba Boru Bere Poparat Wasumerham Sejabodetabek di Bogasat Kion Masalah Roha Kuberen Siajuloon Damang Lorok Dainan penuh keceriaan. Jalan tema nadi enet iman nasian masmur manang psalme 177 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wingot odotong nagade tema di Natiki memimpin pesta Bonatau menurut saya sewilayah Bekasi di puncak mungkin tahun lalu. Jadi anggiat matutu temon naga bebatu di kita saluhut nah betul-betul menjadi satu kerinduan yang tertanam di dalam hati salubar kita yang paling dalam. Ada orang sesumpah sahat dope firman Tuhan. Parjolo sehari saya minta maaf nanti tidak bisa sampai selesai. Alana Jabtu Rano adong dope pelayan aku di Pondok Indah. Jadi mungkin sekitar pukul jam sadar mana lewat menghindari agak macet atau segala macam bah marhim nauli manonaus yang ingin non. Dapat dua hal mungkin bercampur-campur mahubain antara bahasa Batak doa bahasa Indonesia di asal generasi muda yang barangkali tidak lagi terlalu membatin akan bahasa Batak boer pada potan selanjutnya. Jadi ucapan kata itu hatta secara lengkap nadi emet di Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian persaudaraannya. Nyanyian Jarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Idul sahatnya. Kalau di bahasa Batak, idama dengan naik, dohot sonang naik, molotung pengusaha hudulan akan na marhamarang. Sebetulnya kalau kita bahwa nyanyian ini adalah nyanyian pendakian, mana di Dokno Mazmur Ziarah. Ada 15 nagade tergolong Mazmur Ziarah di kitab Mazmur mulai manis yang 120 sahatu pasal 124 omana dokona Mazmur Ziarah. Jadi kalau di Jaha dan Daiman di judul-judul perikop lain selalu diawali dengan nyanyian Ziarah. Sir hama
Allah malah berani medok. Tentu saja ini bukan berarti jarang hiburan, bukan. Tapi ini adalah sebuah nyanyian jamak ketika bangsa Israel mau pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya keagamaan. Alana adung tulu hari raya keagamaan yang ada Yahudi yang selalu harus mereka ikuti tiap tahunnya. Nah, saya menikmati hari raya Paskah yang sebentar lagi kita akan rayakan. Nah, kedua humai adong hari raya Pentakosta. Nah, kedua humai hari raya Pondokal. Allah yang mengatakan bahwa di Sabutna jalan yang paling didambakan oleh seluruh orang Israel yang datang dari berbagai penjuru wilayah itu pada perayaan hari Paskah. Pondokal. Alana begini kita harus pesawat dan harus kendaraan dan harus bis dari daya mereka boleh merdalapak, tapi banyak kumaman berdalapak kalau sampai itu hari. Hidup ini dengan semangat yang bergelora, mereka dengan kesehatan menyanyikan nyanyian ini sampai dengan penuh semangat. Jalan malah tak ikuti semua lagu-lagu irama itu dengan udah diilu di irama musiknya. Sambil mendarat kalapon masih kopak-kopangan, masih beda-bedaan, sambil membuat tenda dan kala, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan menyanyikan nyanyian ini agar mereka tetap semangat. Jadi sambil beramah-ramah membangun tenda dan juga dalam perjalanan peziarahan mereka. Yang tentu saja saudara, Mazmur ini mengingatkan tentang indahnya persaudaraan yang luhur. Mengingatkan tentang indahnya kebaikan-keindahan bersama-sama jika kita duduk dengan rukun bersama. Alana HP saya cik dong, meludah rukun, bilang dapat. Alai mula dulu kerukunan ini disodorong kedamaian, kebersamaan, terlebih masuk-masuk. Jangan ungkapan yang dikatakan di sini di bahasa Batak kadang-kadang kalau do salah kaprah. Alai dok di bahasa Batak tidak mati dan naik dohor sonang naik molotuk pengusaha hutulan akan namar-namaranggi diripui penegari sama pasauma. Alai molo di bahasa Alkitab sebetulnya ada dua istilah saudara. Nah, perjulu mengacu kepada ikatan darah yang sama. Namar-namaranggi, saoma, nama sabujuha, omah. Alai apa dua sandaran saudara itu sebagai saudara seiman di dalam Tuhan. Malah tapi di catatan di Rasul Paulus, siap berbagai suku pinaro, selalu Paulus menyapa dengan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi mengacu kepada persaudaraan, orang-orang yang dipersekutukan di dalam Allah, bersaudara di dalam satu kasih, menutupi naga bisa ada aliran darah ataupun juga mungkin dan sama juga ada naga bisa darah di bukasan kolom Tuhan ini. Daud menggambarkan suasana kebersamaan umat Allah yang datang dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru di Yerusalem menjadi satu ikatan kasih untuk makorhon sada kedamaian doa kempunan. Dalam ikatan itulah kita saling mengasihi, saling rukun, layaknya saudara kita yang dekat. Itu sehari tahilalah orang molo kita dina bersaudara nakan dok samunda. Bahana dihilalah di mana? Hilalah. Aha, nah dirasa di mana? Makilah berhitai, makuli muda ini. Jadi persaudaraan yang utuh tanpa adanya sekat-sekat pemisah, tanpa adanya jurang pemisah di antara
dan mulai. Kan mulai mencari. Untuk mendapatkan kesehatan bukanlah usaha yang gampang yang terjadi dengan sendirinya. Asaboi bahu membahu, saling tolong menolong, terjadi satu interaksi sosial yang baik tanpa adanya sekat-sekat pemisah, itu tidak terjadi dengan sendirinya dan bukan upaya yang gampang. Kalau itu kita dalam Godena, sadar saya Paulus di kitab Filipi pasal 2. Ada tulu yang seringkali menjadi perusak dari sebuah kerukunan. Nah, percuma main molodungdo adong kadilokonna ambisi pribadi mementingkan diri sendiri. Hasisi gado molodungdo adong hata aku manangna hata ikodokku nasitok. Tentu saja yang menadakan berdaya anggo hal nasi soloni dahulu sekitar saya yakin. Tapi jemaat Filipi yang dikembangkan oleh Paulus pernah mengalami satu ancaman perpecahan ketika di antara mereka ada satu ambisi mementingkan diri sendiri. Muncul penyakit aku, ikon burukku, ikon hatanya nasitong, ikon hatanya bikio, mau majalo pada pirona. Bahaya sebenarnya. Ada dalam setiap kerukunan kebersamaan ikon adong banyak hakalita. Alam itu ada filosofi ngelapanta, sungguh mengagumkan saudara. Ikut didos liroha. Sampai di istilah ini, pengurus roha, laut pihak baiknya abe. Ayo sih hal yang berlaut dari. Alai juga bisa ada filosofi yang menunjukkan betapa pentingnya satu kesehatan untuk mencapai satu tujuan. Nah, pada waktu ketika menunjukkan harga diri pribadi. Nah, kalau usaha ayat ini dan mengenai gue marjah di Filipi pasal yang kedua, ada yang menggade kiranya tadi gue mujahat di Filipi pasal 2 mulai masih yang ayat kedua. Mana kedua B, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan bersama. Harga diri pribadi untuk sebagian orang itu seringkali menjadi sesuatu yang dikejar. Padahal harga diri sejati lahir bukan sesuatu yang dikejar. Dia lahir dari sendirinya oleh karena buah yang dihasilkan. Bukan upaya yang dikejar. Karena ketika harga diri itu dikejar, maka dia akan kehilangan nilainya. Tapi harga diri sejati itu selalu lahir siap perbuatan. Apa kedua? Pemusatan pada diri sendiri. Hidup kebenaran ini sih, apabila orang memusatkan perhatian pada diri sendiri, dia akan mengesampingkan orang lain. Tujuan hidupnya bukan menolong orang lain, tetapi menyisihkan orang lain. Asal ibadah. Nah, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, sehingga di semua tercipta menjadi satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tentu saja hal ini, saudara, bukan untuk menjadi seragam, tetapi kerjasama di tengah-tengah keanekaragaman. Dan dasar utama daripada semua itu dicatat kasih. Mengapa? Karena kasih itulah yang memampukan kita menembus segala jarak dan waktu. Kasih itulah yang mentiadakan segala kepentingan diri sendiri. Kasih
di muka sakolo. Kasih itu masih jua-jua. Kasih itu mendorong kita menjadi seperasaan, berempati, mengerti pikiran perasaan orang lain. Tak kolak dok pada sitong. Tak kolak pada sitong. Tak kolak tujuan pada perlu. Alai kebersamaan. Bisa menerima, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada kepedulian dengan orang lain. Dan menumbuhkan kasih. Dari mengulung molong masih lapar roka, dau mau siang nate, dau mau siang kosong, dau mau siang ter. Jalan benar panas menit di semua jumpa kerukunan. Mampu melihat kepentingan bersama, mampu menghormati orang lain dengan rendah. Karena itu kata yang dipakai di situ dengan rukun, simponeo. Molo yang bergerak di bidang musik, Jogja dibikin istilah simfoni. Artinya itu ada satu keharmonisan kebersamaan menjadi suara yang kompak, ibarat perpaduan berbagai alat musik masing-masing berbeda tetapi menjadi begitu indah, enak dinikmati, enak didengar oleh karena terjadi harmoni tadi, simfonio tadi. Beda dok suara sunyi siang kita. Beda dok suara taganya daripada keyboard. Alai molo dundu berpadu sanggup na suara gabi indah. Alai ini kamu nada mau kayak bisa ada temuan tentu kita tidak seragam. Dalam pemikiran bisa berbeda. Dalam tujuan aneka ragam. Alai justru disambut naik harus menjadi simfoneo, menjadi harmonis, saling melengkapi, saling mengingatkan dan akhirnya saudara kerukunan itu tercapai menjadi baik dan indah. Melalui waktu baik, tentu saja itu mengacu kepada kualitas, kepada mutu, kesaksian hidup yang berguna bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi sandungan. Dan indah diungkapkan di situ. Kalau indah itu lebih kepada estetiknya. Jadi secara estetik persaudaraan yang rukun itu menjadi indah karena bisa dilihat dan dirasakan oleh orang luar. Kalau naik hati, bunga purba sumer hati. Tundus rohamu Baru tadi ini suaranya kedua. Aduh sadar kuasa sakit dia. Aneh dulu gak bisa balik nggak dong? Aduh masih balana berbeda masih balana selisih boleh ngosak terpulang beneran karena anak di keluarga itu sama mereka masih balana masih tuh bisa. Jadi kan kita bukan antara lu kan mau beri nanti bah itu nerus orang yang hidup dalam kerukunan kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya semakin kita rukun semakin indah semakin diberkati dan Mazmur menggambarkan berkat-berkat kerukunan itu dalam dua kiasan di bagiannya. Nah perjulu dikiaskan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Minyak itu simbol daripada sebuah keharuman, simbol dari kesukaan, simbol dari ketentraman, simbol dari penyucian, simbol dari pengurapan. Alami itu di perjanjian lama melulu diangkat seorang raja ataupun nabi mau bertugas, dia harus diurapi dengan minyak. Jadi tak sebar pengurapan melalui perjanjian lama, tak sebar. Dan minyak itu membawa satu keharuman, morodundo, rukun, persaudaraan, membawa keharuman bagi orang lain. Nah asap ketong dari lomoma Tuhan. Ayo na angur dah, molo angur kan saya dulu dong, alai mulu bau.
di Badodul. Ini idon nang baru bisa penguap. Mau saya subando kadang-kala roh pedang dilului. Roh pedang disucul mbak, enggak sih perlu proteksi musuh. Alanya kalau anu mau pengalaman masuk minyak, kalau ada roh terdiskusi dulu, dia roh besar karida. Kalau ada karida, syukur-syukur handol. Molo angun pangalaman, molo angun parangina. Jadi seperti minyak yang baik digambarkan yang meleleh kepala, meleleh ke janggut. Kalau di Alkitab digambar berdosi Harmon punya jenggot panjang, alai hidul di ujung. Dan karena dia seorang imam, dia memakai jubah sampai meleleh ke leher jubahnya. Artinya ini sebuah simbol kelimpahan. Muludung doa dosa dari rukuna bisa dari roha, bidosmi roha pasu-pasu ini dibatape, jadi melimpah, semakin diberkati, melimpah-limpah. Dan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke gunung di Sion, napa turun? Gunung Hermon itu dia gunung yang begitu tinggi, tingginya kurang lebih 2.800 meter di atas permukaan laut. Dan dia ada di posisi utara, sedangkan Gunung Hermon itu atau Gunung Sion itu ada di selatan, kerajaan selatan. Jadi jauh, kurang lebih sekitar 150 km jarak. Ada tadi jauh Semeru alami Tipul. Jadi betapa sebagai satu simbol Gunung Hermon yang terletak di utara, yang penuh dengan embun salju yang mengalirkan aliran air sampai ke sungai Nil, yang memberikan kesuburan bagi tanah, kesuburan bagi ladang, menyuburkan tanaman sehingga menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Dari atas turun tempat tinggi dan tinggi, mengalir ke tempat yang lebih rendah, yang di atas peduli dengan yang di bawah, yang mampu membantu yang lemah. Odo naga bisa ada simbol na digambar pon na di sini. Isoma kung dapat kita sada dos miroha molodungdo masih tubuh-tubuhan nagtipo ko'y menunggu dari Tuhan yang berkelebihan membantu orang yang berkekurangan, yang lemah ditopang oleh orang yang kuat. Anak-anak seperasaan, adong namulus dapat kilalakan, adong rasa sepenanggungan, adong rasa seperti naonan. Gabi di sini matalida nama dulu dibukasan holong nimba. Dan dasar dari kerukunan itu adalah persekutuan di dalam Tuhan. Memupuk nilai-nilai kebersamaan, keberkatan, solidaritas, kekeluargaan yang diselimuti oleh kasih, sehingga meludung bangun dibukasan holong di somak penunjuk panita, dia bui masih acun. Bapak Ibu dan saudara kita dalam Kristus, kita ini saat ini hidup di sebuah era namanya society 5.0. Jadi masyarakat 5.0. Artinya apa? Kita sedang berada di sebuah zaman era disrupsi teknologi. Kita mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, kita ada di dalamnya. Tidak bisa kita menghindarinya. Era teknologi digital yang begitu radikal saat ini itu mengubah segala hal, dan ini tentu menjadi peluang bagi kita, tapi juga sekaligus menjadi tantangan. Ibu Ido, noai ngorok pani arisan lewat Zoom, ini sebuah peluang yang tentu. Tapi juga sekaligus saudara, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Karena apa? Karena nilai kebersamaan gotong royong bisa semakin memudar hari sepe untuk
sebagian generasi saat ini, kalau menyebutkan generasi atau silent generation, kalau lahir tahun 45 tujuan acara ini kan, ada yang menyebutkan baby boomers, mulai lahir tahun 45 tahun 40 mungkin sebagian dari kita harus mulai muncul generasi X, lahir tahun 45 boleh kita ikatan rindu lebih kita atas semua dihitaan tahilalado pe masali marsanipa tahilalado pe gotong royong tahilalado pe marsiada pahari tahilalado pe ada muncul mulai generasi milenial lahir tahun 2110 nah mulai ini muncul generasi Z, muncul generasi Alpha, macam-macam mulai berkembang, bahkan sampai generasi Beta. Anom sila piloto generasi ahli saudara. Ini saudara menimbulkan sebuah gap generasi. Tak saling pakai pola pikir ini. Tak saling pakai sendiri. Jujur kalau ini termasuk di kita mungkin nanti bisa menjadi ancaman. Apakah bunga-bunga marga berarisan masih dianggap relevan oleh golongan-golongan generasi Z atau generasi Alpha? Coba dia muda ramah yang boleh terbuat main dan kata pesta. Angguran itu selalu di desa, melokon, enggak bosan, mama aja, bapak aja. Kalau nggak ada kopeta kita mau habis sampai kita lalu kemana? Mama aja. Tapi waktu pikir dia karena tidak ada nafkah, yang tetap masih memiliki kerinduan mendalam tentang betapa pentingnya solidaritas kekeluargaan. Alainya pasti ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Ada tantangan dalam dimensi pengetahuan, ada tantangan dalam dimensi iman keagamaan, ada tantangan dalam konsekuensi sosial karena etika moral mulai berubah saudara. Kadang-kadang nilai kebenaran pun juga seringkali direlatifkan. Kalau tapi ini ngomong, ini mau tersepakat. Ada yang kata kita mau sepakat mudah. Alanya demi konten akan aneh-aneh ya ngarela soal baik. Tak sekadar orang nak tadi suku nak asingan nak terjadi sini jauh ditara tapi mabuk. Nasa mabuk hamon, mabuk. Ini adalah sebuah tantangan tersendiri saudara. Bahkan bukan hanya itu, etika moral menjadi berubah dan individualisme itu menonjol sama sekali. Kalau ini saudara kita di zaman era digitalisasi kemodernan semua serba online. Toko online, toko-toko konvensional mulai tutup ancaman. Tak kebolehkan di rumah nak pengusaha ada mencucuk keluhan tonak di rumah pakar pe mulai menyeludak sama sama sekali baik nak. Hanya online, tinggal online, pesan bank online, berluar online, pesan oli online, kadang-kadang lebih murah. Toko menjadi online, bahkan kadang-kadang bisnis online, bukan hanya di dunia bisnis saudara, tapi di dunia keagamaan pun juga sudah ada yang disebut dengan gereja online. Ya kalau itu tidak lain kalau di YouTube tidak punya gedung gereja. Dan kalau ketika terjadi masa COVID, tapi juga sesudah pandemi COVID sampai muncul yang disebut dengan gereja dunia maya. Bahwa di dunia maya bersekutu bersama, dua bersama. Tentu saja saudara, apakah ini baik atau tidak? Kadang-kadang kami di dunia akademis di bidang teologi seringkali kita tugaskan mahasiswa untuk membuat kajian teologis tentang itu. Tidak semata-mata langsung hitam putih, salah sama sekali atau benar sama sekali. Tidak. Ada seringkali infek, pertimbangan-pertimbangan etika moral. Mungkin ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Selalu ada bayang-bayang itu, saudara. Perbedaan pola pikir, gaya hidup berubah.
Aku lagi. Nah, tapi yang lagi itu Jol manuang martukul pe nu nga adong lewat cu. Ngatur saudara, akad nikah sada di Kalimantan, sada di Jawa lewat cu. Mau lemar rapet kita lewat cu, kok ini dia. Kami kadang-kadang dia ada dari dokter nasional hybrid. Ada yang tetap muka, ada juga lewat online. Oke saja, tapi kadang-kadang tidak semua hal. Namun satu hal di dalamnya itu saudara, terjadi sebuah perubahan yang sangat radikal, mengubah semua pola pikir, mengubah semua gaya hidup. Kadang-kadang saat ini orang menjadi idolatri. Akibat ini akan godaan dunia maya, kita seringkali tergoda dengan menjadi idolatri. Bahkan muncul apa yang disebut dengan spiritual narcis kalau di dunia kerohanian. Spiritual narcis itu kolam martanya di mana? Jepret melayang di dunia maya. Tikimat jamil di mana? Muncul di dunia maya. Saya seringkali bicara pada diri saya, tidak. Alangkah kadang-kala tanpa disadari oro dohannya gabe idolatri. HP pelayanan ini harus berpusat kepada Allah, menjadi teosentris, bukan antroposentris. Mau berpusat ke diri lu hilang nilai kerohanian Buddha. Saya dengan kemurahan Tuhan sudah diundang memberi ceramah di 218 gereja yang berbeda. Tapi saya tidak pernah mau. Begitu tampil di sini, tampil sama cepet, layak. Karena bagi saya, jangan-jangan dengan pola ini akhirnya saya menjadi idolatri. Sebetulnya tidak lagi berujung kepada bagaimana hidup saya, firman yang saya taburkan itu memuliakan Allah, tapi sesungguhnya untuk memuliakan diri sendiri. Saya dengan kemurahan Tuhan 4 kali diminta memberi ceramah di gedung DPR, tapi juga enggak, harusnya kan langsung jepret melayang di Mabes, di pusat Kementerian Angkatan Darat menjadi pembina rohani yang kadang-kadang ada nikmat tersendiri. Begitu Pak Pendeta datang, bintang 2 pun juga hormat, dikawal dari gerbang sampai masuk ke dalam. Harusnya kan enak juga ya, tapi tidak. Seringkali berkata, jangan menjadi idolatri. Jangan apa yang kita lakukan menjadi spiritual narcis, seolah-olah kita sedang memuliakan Allah, seolah-olah kita sedang memuji Tuhan, seolah-olah kita sedang hidup rohani, tapi sesungguhnya dia sedang berpusat pada diri sendiri. Dan saat ini saudara, zaman sedang menggiring kita ke arah. Maka itu sebabnya kadang-kadang di tampilan medsos pun seringkali terjadi sebuah tipu-tipuan. Kalau di medsos masukin nama mesra, suami istri gandengan foto retro, HP di sesungguhnya lain. Kalau di medsos lain nama rohaninya, ayat-ayat Alkitab muncul, nasihat-nasihat rohani muncul. Tapi di dalam fakta hidup yang real beda. Dan ini menjadi tantangan saudara. Saya sering kali katakan pada mahasiswa yang saya ajar, apalagi kalau di S2 itu kebanyakan para pendeta, saya bilang ke mereka, saat ini dengan kemajuan teknologi, jangan lagi bangga menganggap kita memiliki keilmuan absolut oleh level pendidikan yang kita miliki. Tidak. Karena setiap orang leluasa mendapat pengetahuan hanya melalui gawe yang ada di tangannya. Informasi apapun kita bisa cari sendiri, kita bisa merefleksikan iman sendiri, kita bisa mencari melalui gawe yang ada di tangan kita. Mau pengetahuan apa
ini dia. Tapi satu hal yang tidak bisa digantikan oleh itu sendiri adalah spiritualitas diri, keteladanan hidup, dan itu yang dibutuhkan oleh jemaat saat ini. Walau jumbo, kalau kita bilang agak dicontoh model teladan terobos sudah gereja. Gereja itu hanya akan menjadi tempat pertemuan sosial. Kita sedang berada di era itu. Sebelum kadang-kala kalau mainkan ingat senang kalau dia selfie kan foto ingat kita harus ini kalau lahan lagi dia apa jepret dong saya jepret kalau soalnya sakit do tole mah anggap ke negara isi do tole mah dia mau beras lo hamil lebih kurang lebih cuk jepret alai sehingga deh alai dah jaga. Pertama, tidak boleh tampilkan gaya hedonisme di dalam medsos. Pasti mana di restoran, mana di dia, cuma tampil. Kenapa? Karena kamu itu ada tekanan psikologis, gaya bagi saudara-saudara yang lain yang makan hidupnya bagi sore aja berjuang. Dia melihat orang lain makan di restoran yang enak, sementara dia mikir, kami nanti sore mau kasih anak makan apa? Saudara, jangan. Bahkan termasuk ketika saya bagaimanapun, saya bilang jangan. Supaya tidak menjadi spiritual narcis. Kalau hukum saya tidak boleh gaya hedon dan juga tidak boleh ya semacam satu spiritual narcis. Ya kalau hanya sekedar panorama alam, oke lah. Kalau hanya sekedar rekreasi, oke lah. Tapi ketika kita tampilkan gaya hedon, lalu bagaimana dengan orang yang ada di bawah? Yang terus-terus berkumpul dan berjuang untuk menafkahi anaknya. Yang terus-terus berkumpul bagaimana nanti sore dia memberikan anaknya makan. Lalu dengan gaya tampilan yang serba mewah, serba lux. Sementara orang yang paling sengsara dan menderita tidak pernah diperhatikan. Jadi saudara-saudara dikasih Kristus, bagaimana dasar kerukunan itu adalah persekutuan di dalam Tuhan, memupuk nilai-nilai kebersamaan dengan kepekaan solidaritas yang tinggi. Karena kita hidup di dalam kasih Allah, persekutuan dengan Allah, maka hidup rukun dan damai ini harus lahir menjadi hakikat dari semua orang. Maka disitulah kita akan mendapatkan berkat-berkat Allah yang melimpah. Jalan soma dapat tikai marhibion hasadaan mirohatta punguan purbaburu bere kepala mikos merhan seja bolitabe gabe punguan nama pasu-pasu gabe punguan na membawa berkat bagi banyak orang karena masing-masing menumbuhkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Gabi boima sebagai serangan pelayanan buat Allah. Alangkah naasip merasakan ada berkat yang dapat seperti minyak yang mengalir melalui kepala, ke jenggot dan ke jubah, ke leher jubahnya dengan limpah. Gabi saya marpasu-pasu, martabat atau pasu-pasu. Selamat untuk bunga purba Sumerhan, kita menjadi bunga yang terus diberkati oleh Tuhan karena kita hidup dalam kerukunan dan kebersamaan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu di kesempatan siang ini kami sudah mendengarkan firman-Mu.
mengajak kami untuk terus-menerus hidup di dalam Tuhan, menjaga kebersamaan, diam bersama dengan rukun sebagai satu keluarga besar. Punguan purba bolu bere ibe bere para kesumerkan si Jabodetabek. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, agar hal ini membatin di dalam jiwa kami. Punguan ini menjadi satu punguan yang terus-menerus memiliki rasa empati, perhatian kepada orang lain, peduli dengan orang yang lemah, peduli dengan orang yang di bawah, sehingga punguan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi orang lain. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaksana dari kebenaran firman-Mu ini. Kami akan lanjutkan berbagai acara kami berikutnya. Kami mohon kasih perlindungan dan pimpinan Tuhan memimpin rangkaian acara kami ini sampai akhirnya. Semua membawa damai, kesehatan, kebersamaan, mendapatkan sukacita besar yang daripada Allah. Sehingga wujud daripada sukacita kami ini, kami mensyukuri akan rahmat dan karya Tuhan yang agung dan besar yang kami sudah rasakan di tengah-tengah hubungan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.